Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adila Syaidatul Husna. Berdasarkan kajian pada hari Jumat, di sini saya menemukan inti dari pembahasan materi yang telah dibahas, yaitu yang berjudul Malaikat yang Jatuh. Di mana menurut Bertrand Russell ini, tujuan pendidikan ini adalah untuk membantu para murid untuk mempertahankan diri mereka dari godaan-godaan kefasihan lidah dan kepandaian berbicara dari orang lain. Dimana menurut Bertrand Russell ini, yaitu setiap seseorang harus memiliki keberanian agar tidak grogi atau agar tidak gelisah ketika mereka berbicara di depan umum. Nah, di sini sehingga kita harus memiliki tata bahasa atau bisa menggunakan tata bahasa yang baik, di mana setiap orang ketika berbicara dengan bahasa yang sama dan tidak memiliki bentuk yang lebih jauh daripada yang lainnya. Nah, sehingga bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa sih gunanya logika itu? Di mana tidak ada percekcokan mengenai kata-kata yang bermakna ganda. William James, yaitu terdapat pengaruh dari mata pelajaran yang manusiawi, di mana di dalamnya itu terdapat kesalahan atau cerita tentang kesalahan kita dan bagaimana cara kita untuk mengatasi kesalahan tersebut. Kemudian kembali lagi kepada kesalahan kita dan upaya untuk mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rindu Asa Desi Stioningrum, akan memberikan tanggapan saya terhadap materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai subbab judul Malaikat yang Jatuh. Nah, dalam subbab ini itu bagi saya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk dibahas. Poin yang pertama yaitu di sana itu menyampaikan bahwa semua orang itu telah melakukan kesalahan, dan poin yang kedua yaitu kebanyakan kesalahan dilakukan ketika kita berbicara. Mengapa? Karena dalam hal berbicara sendiri, lisan ini menjadi suatu permasalahan apabila kita tidak bisa mengontrol bagaimana tata cara gaya bahasa, pengucapan kita, tutur kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain. Maka dari itu, dari buku ini mengenai Malaikat yang Jatuh, ada pendapat dari tokoh yaitu Bertrand Russell. Bertrand Russell sendiri mengatakan, tujuan pendidikan adalah membantu para murid mempertahankan diri mereka dari godaan-godaan kefasihan lidah atau kepandaian berbicara dari orang lain. Nah, mengapa Bertrand Russell mengartikan hal tersebut mengenai kefasihan lidah dan berbicara orang lain? Karena di sini kemampuan berbicara itu juga harus dilatih dan juga sangat mengkhawatirkan apabila apa yang telah kita ucapkan itu tidak sesuai dan bisa menyinggung atau malah memperburuk maksud dari yang kita bicarakan. Nah, di sini juga ada pesan atau amanat dari submateri Malaikat yang Jatuh ini. Intinya yaitu bagi para pelajar adalah mereka harus mengetahui bahasa dari sebuah mata pelajaran. Maksudnya mereka harus mengetahui bahasa, yaitu mereka harus bisa memahami atau mencerna apa yang disampaikan, bahasa apa yang ada di dalam pelajaran tersebut agar bisa dicerna dan dipahami. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan kebingungan dalam pelajari sebuah pelajaran. Nah, di sini ketika kita memasukkan dan menyusun kehidupan orang terdahulu dalam pendidikan, kita harus mengungkapkan bahwa mereka adalah para pembuat kesalahan yang besar sekaligus pengoreksi kesalahan yang besar. Nah, di sini tuh berarti Baik, masih bersama saya Emil Abdul Jabar dari kelompok 1 Divisi Pendidikan UKPKN Jember. Sebelumnya kita sudah menengok penjelasan tentang bab terdahulu dari bukunya Anal Pusman, Matinya Pendidikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari bab-bab berikutnya.
Pada saat ini saya akan membahas tentang malaikat yang jatuh dari bukunya Nurul Usman ini. Yang saya tangkap dari semua narasi yang diberikan oleh Usman yaitu intinya adalah kurangnya rasa empati terhadap lingkungan sekolah, baik yang khususnya pada siswa sendiri. Dalam dunia pendidikan, kita tahu bahwasanya perasaan empati itu harus dimiliki oleh setiap seorang guru, terutama empati terhadap peserta didik sendiri, siswa. Guru sendiri harus mampu memposisikan dirinya menjadi peserta didik dan juga merancang kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, segala sesuatu tentang menyangkut tentang pembelajaran menciptakan dengan benar mampu untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sikap empati pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Sikap empati ini sangat berpengaruh pada peserta didik tentunya, yang mana guru memiliki rasa empati ini akan memperlakukan peserta didik atau murid dengan baik, menghargai, membimbing, dan mengarahkan dengan penuh rasa sayang. Dengan menumbuhkan rasa empati terhadap guru ini, dia mampu mengintrospeksi dirinya terhadap peserta didik, yang mana peserta didik sendiri adalah anak yang masih dalam taraf belajar sehingga butuh kesabaran, perhatian besar, bimbingan, dan arahan untuk bisa berkembang menguasai kompetensi yang harus dicapai, yang berakibat pada tujuan utama yaitu menumbuhkan sikap kritis terhadap lingkungan sosial sendiri, dan juga mampu untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Lanjut ke bagian yang kedua. Terima kasih.